Halo kawan-kawan, perkenalkan nama saya Teten Gilang, Prodi Sistem Informasi dari UPTJ Bandung, Universitas Terbuka. Di sini saya akan mengerjakan tugas 1 mata kuliah Administrasi Server. Soal ke-1 adalah persiapan lingkungan. Soal 2-nya praktek pengelolaan penggunaan M1, soal 3 praktek pengelolaan grup M1, soal 4 praktek pengelolaan sistem file M2, dan terakhir soal 5 eksplorasi lanjutan. Di sini soal kesannya persiapan memiliki akses ke lingkungan Linux yang bersih dengan baik. Nah, di sini saya menggunakan CentOS ya, CentOS 7. Salah. Nah, sebelum ke soal kedua ya, buat akun penuh dengan hak akses administrasi root untuk menghindari perubahan yang tidak sengaja pada sistem utama. Nah, di sini saya akan membuat persiapan lingkungannya dulu. Kita ke terminal. Oke, hal pertama yang harus dilakukan adalah langkah 1, memverifikasi bahwa pengguna memiliki akses ke sistem Linux dan terminal. Lalu ngecek informasi sistemnya dengan perintah name a. Nah, setelah muncul gini berarti sudah ada ya sistemnya nih. Lalu untuk akun pengguna baru dengan hak akses milik administrator, langkah pertama adalah masuk sebagai root atau pengguna dengan hak sudo. Jika belum memiliki akses root, pastikan kamu memiliki pengguna dengan hak sudo. Nah, langkah kedua buat pengguna barunya dengan perintah sudo user add min m min s bin s. Misalkan saya nama pribadi ya, Gilang. Lalu memasukkan password. Nah, karena saya sudah membuatnya, sudah ada gitu, sudah membuatnya. Nah, langkah ketiga itu berikan hak untuk sudonya tuh cara gini, saya memberikan haknya. Nah, ini sudah memberikan hak dengan username sudo Gilang. Untuk verifikasinya dengan perintah sudo while. Nah, jika berhasil akan tampilan root seperti di sini ya. Ini untuk langkah-langkah awal dari soal nomor 1. Baik, saya akan mulai lanjut lagi. Lanjut nomor 2 ya. Nomor 2 dengan soal praktek pengelolaan pengguna. Membuat pengguna baru. Soalnya tuh menggunakan kata perintah user add untuk membuat pengguna baru. Perintah ini digunakan untuk membuat akun pengguna baru dengan nama sektor home dan shell yang berbeda. Dengan perintah contohnya kayak gini ya. Namanya bebas ya, misalkan Nana 1 binbes Nana. Nah, udah buat lagi nanti saya jelasin ya tentang BSDSH. Nah, sudah penjelasannya. Yang min m nih, perintah min m nih untuk membuat directory home penggunaan secara otomatis. Yang perintah D itu untuk home atau user X menentukan directory home yang spesifik, dan untuk S nih menentukan shell yang digunakan, misalnya kayak bin base name, bin base sama bin zsh sama bin fish. Lanjut ya, menggunakan
WD untuk mengatur kata sandi. Oke. Setelah membuat penggunaan baru, kita lanjut. Maka perlu mengatur kata sandi lah untuk masing-masing pengguna menggunakan perintah passwd. Di sini saya akan membuat untuk masing-masing ya pengguna ini menggunakan password. Yang satu. Misalkan Nana satunya ini satu aja lah. Oke, sukses sudah. Untuk Nana 2 ya. Nana 3. Oke, sudah. Lanjut. Saya jelasin dulu dah. Maka akan diminta untuk menggunakan sandi baru setiap pengguna ya, ini udah ya. Nah lanjut, memodifikasi pengguna sekarang menggunakan user mode untuk mengubah informasi pengguna. Perintah user mode digunakan untuk mengubah berbagai informasi pengguna seperti nama lengkap, directory atau home atau shell. Oke, dengan kedua perintah mengubah nama lengkap ya, pengguna sudo berarti sudo mode, sudo user mode dan window /com/u satu berarti satu. Oh ya, sudah user mode. Saya jelasin dulu lah. Yang window ini digunakan untuk mengganti directory home dan M akan memindahkan isi directory home lama ke directory baru. Nah ini, nih saya bikin lagi ya. Nah, ya sama ya kayak dijelasin kayak ini. Lanjut, sekarang menggunakan chpasswd untuk mengubah kata sandi beberapa pengguna sekaligus. Nah jika ingin mengubah kata sandi untuk beberapa pengguna sekaligus, maka dapat menggunakan perintah chpassword ya dengan format input berupa pasangan pengguna dan kata sandi. Dan sebelum itu kita harus membuat text editor ya, kayak misalkan nama 1 terus new password 1 dan seterusnya. Bisa saya taruh dulu. Lalu kita simpan. Nah karena saya udah ada sebenarnya, seperti itu kita replace. Nah kode perintahnya sudo chpasswd txt. Nah, secara otomatis itu sudah merubah ya semua pengguna yang tercantum dalam file ini passwordnya. Oke, kita lanjut. Menghapus pengguna menggunakan usertail untuk menghapus pengguna. Nah untuk menghapus pengguna gunakan perintah usertail. Untuk menghapus pengguna tanpa menghapus directory home, kamu cukup menjalankan perintah sudo usertail anak 1. Nah kayak gitu. Nah kalau menggunakan usertail winr untuk menghapus pengguna beserta directory home nya. Nah jika kamu ingin menghapus pengguna dan directory home nya sekaligus, berarti menggunakan sudo usertail winr nana 1. Oh kan udah dihapus ya, coba pakai ini lah r nana ini gini. Nah kayak gitu lah. Ini yang folder tertentu udah kehapus seluruhnya, kayak yang udah dibuat lah kayak gini nih, kayak sudo user add nana. Nah ini udah kehapus ke akar-akarnya gitu. Dengan perintah-perintah di atas, kamu dapat membuat modifikasi dan menghapus pengguna sesuai kebutuhan di sistem Linux. Oke, ngerti ya? Oke, lanjut kita ke soal praktek pengelolaan grup M1 nomor 3. Seperti biasa, kita buka terminal, membuat grup baru. Untuk membuat grup baru, gunakan perintah grouped. Misalnya untuk membuat grup baru dengan nama Blackpink atau apalah ya, boyband gitu ya. Misalkan kayak gini, sudo group
add girl band. Lagi kita bikin sudo group add y10. Nah, udah bikin ya. Ini udah bikin grup baru. Lanjut ke modifikasi grup, mengubah nama grup. Gunakan, nah ini sekarang gunakan perintah grupnya, mengubah nama grup tuh kayak sudo grup sama kayak slash m band underscore team band, seperti itu. Lanjut menambahkan anggota grup. Untuk menambahkan anggota grup ke grup yang menggunakan perintah ipswd atau user mod, misalnya untuk tadi Nana ya, Nana sama Deden tuh ya. Udah perintahnya tuh kayak sudo user mod underscore ag dev underscore team Nana aja Nana 1. Salah dong, ini SG guys, sorry ulang lagi ya. Aduh, udah malam nih. Sudo user mod min ag underscore team Nana 1. Nah, sorry. Oh iya, Nana udah dihapus tadi ya. Pakai ini ya. Nana 2 nya masih ada nih. Nah, Nana 2 udah ada. Sudo user mod dev scripting Nana 3. Nah, kayak gitulah. Nah, untuk menghapus anggota grup kayak ini nih, misalkan Nana 3 nih mau dikeluarin nih, dengan perintahnya kayak sudo ipswd start Nana 3 dev start team, otomatis Nana akan keluar, Nana 3 ini udah keluar dari grup gitu. Seperti itu. Lalu untuk menghapus grup yang tidak lagi diperlukan, menggunakan perintah kayak sudo group del dev team. Ini udah dipilih nih grup ini. Ada gitu. Ini untuk soal ketiga ya. Oke, lanjut soal nomor 4 tuh praktek pengelolaan sistem file M2, membuat direktori. Kita buka dulu ya terminalnya. Perintah untuk membuat direktori itu adalah mkdir, misalnya untuk membuat direktori baru 1 tingkat atau lebih, kayak kita harus mengecek dulu dengan cd home. Oh, nggak bisa, cd jadi terus ls cd home terus ls. Nah, kayak gitu. Kita membuat folder ya, di folder mkdir itu ya, mkdir slash home slash mkdir slash lagi mkdir 1 celah dah. Lalu kita cek ke sini, komputer home mkdir 1 sudah kita buat ya. Ini foldernya kosong. Kita bikin lagi pakai minus p. Oke, tadi home mkdir 1 mkdir 2 proyek
2024 MKdir. Kita cek. MKdir 1 proyek 2024 MKdir. Nah ya, lanjut ke modifikasi direktori. Oke, kita lanjut ke modifikasi direktori ya, memindahkan atau mengganti nama direktori menggunakan perintah mp. Jika foldernya terkunci gitu ya, kita harus menggunakan kata depannya sudo terus mp. Kita akan memindahkan folder MKdir ini nih yang di dalamnya ke sistem ya, menggunakan kata perintah underscore MKdir 1 sistem. Maka secara otomatis, nah ini kosong, dia akan pindah ke sini tuh. Nah seperti itu kira-kira guys. Lanjut, mengubah izin akses direktori gunakan perintah chmod. Nah, untuk mengubah izin akses direktori, misalnya untuk memberikan izin penuh read, write, execute kepada pemilik dan hanya izin baca dan eksekusi kepada grup dan lainnya, chmod 755 kayak gini ya. Bentar. Seperti biasa ya, kayak kan ini belum memiliki akses penuh ya, kayak harus pakai sudo gitu datanya tuh. Tetap aja kata perintahnya tuh chmod 755, jangan pakai sudo aja gitu. Kayak misalkan ini nana berapa ya, sistemnya sistem nana 2 terus data enggak ada ya, pas pakai cd home terus sudo chmod 755 home dan 2 data enggak ada 755 gak ada juga. Aduh, apa ya, pakai spasi kali ya. Salah pengurusan. Kita cek dulu dah. Nah itulah nana 3 tuh. Nah, mengubah izin akses yang udah diubah. Izin akses yang anak 3 nih udah dirubah tuh, kunci semua tuh dia. Kita yang sistem, kita coba lagi lah ya. MKdir 1 pakai sudo chmod 755 MKdir ini juga izinnya dari awalnya kekunci jadi enggak kekunci ya. Yang ini oke, kita coba
coba lagi dah. Ke folder mana ya? Mana dua? Nah, kayak gitulah caranya. Terus mengubah pemilik dan grup direktori, gunakan perintah count untuk mengubah pemilik dan grup direktori, kayak sudo count user start count user slash data. Oh ya, salah, bukan user. Nana aja, nana 2, kita nana 2. Nana 2. Bisa. Sudah jam, soalnya jam. Soalnya sudah jam, step 2. Apa ya tadi grupnya? Sudah jam. Kita harus cek dulu yang masuk grup tuh pas cobalah. Kayak gini lah ya intinya caranya ya. Kita lanjut soal menghapus direktori dengan isi. Nah, untuk menghapus direktori beserta isi-isinya gitu ya. Nah, hati-hati dengan perintah itu karena bersifat permanen gitu ya, beserta datanya kayak gitulah. Kata perintahnya itu rm. Misalkan kita hapus aja ini lah ya, hilang 1, kita hapus.
sudah. Aduh, nggak punya izin lagi. Sudo rm discord r home/hilang1. Nah, kita cek apakah benar dia kehapus. Ya benar. Coba lagi. Sorry, salah. Nah, kita cek ya. Nah, folder-foldernya sudah ngilang ya. Gitulah caranya ya, intinya. Mau pakai sudo atau enggak, ini otomatis akan menghapus gitu. Hapus semua kayak folder yang ada di yang tadi kita buat nih. Sistem terus mkdir. Bisa harus pakai sudo. Ini kalau foldernya tuh yang kayak gini depannya harus pakai sudo ya, kayak gini nih, ini nggak bisa dihapus, tetap aja harus pakai kata sudo gitu, kata perintahnya baru bisa kehapus, kayak gitulah. Lanjut membuat dan memverifikasi file. Membuat dan mengedit file, kita bisa menggunakan editor teks seperti Nano atau V untuk membuat dan mengedit file. Kata perintahnya kayak nano kita simpan di mkdir aja lah ya, di sini nih, mkdir sini ya. File langsung file text. Nah, apa misalkan sini sudah 345 lah ya, kayak gitu nih. File teks udah kita buat, lalu lanjut menyalin file. Untuk menyalin file kita gunakan perintah cp home user data file txt. Pokoknya bukan user mkdir, langsung aja data, nggak usah pakai data, langsung file ya. Tidak salah tuh. Aduh, ada yang salah nih. cp home mkdir. Pas pakai sudah lagi ya. Sudah berhasil lah ya. Tadi ada pemberitahuannya cuman ini gitu. Kita copy kemana ya? Ya
kayak gitulah ya, udah berhasil juga tuh. Sudo, kalau gak punya izin gitu sih, kayak kita tuh depannya pakai sudo gitu, cuma tetap aja kata perintahnya tuh kayak cp gitu, kayak gitulah. Terus memindahkan atau mengganti nama file, gunakan perintah mv untuk memindahkan atau mengganti nama filenya ya. File text sebenarnya sama sih, ini kayak membuat folder tadi, cuman bedanya ini berupa file ya. Karena gak kedeteksi teh, jadi kayak gitulah. Gak ada ya sekarang. Ya kayak gitulah ya kata perintahnya. Lanjut ke mengubah izin akses file, gunakan kata perintah cmod untuk mengubah izin file. Kata perintahnya kita cek ya. Udah berhasil ya ini. Lanjut, gunakan perintah chown untuk mengubah pemilik dan grup file. Ya. Nah ini cara ngapus filenya, kayak kita gunakan perintahnya kayak tadi sih, sama aja sih kayak mau pakai sudo atau enggak, tergantung foldernya kekunci atau enggak gitu. Jadi saya pakai sudo karena foldernya kekunci gitu kan ya. Kita cek di sini, filenya sudah tidak ada ya, udah ke delete. Oke, lanjut ke soal nomor 5 ya, eksplorasi lanjutan. Oke. Eksplorasi lanjutan gunakan sudo untuk perintah administrator. Oke, kita buka dulu terminalnya. Perintah sudo digunakan untuk menjalankan perintah dengan hak akses administrator atau root, misalnya sudo apt update, kayak sudo user add new user kayak gitulah. Kita coba ya, bisa nggak? Oh, bisa. Karena ini harus ke mode root ya. Nah, oke, kita ke mode ini dulu ya, root. Nah ini mode root ya, kita update sudo dulu. Command option ya, kayak gitulah ya. Terus kita coba sudo bisa. Kata-kata untuk sudo ya, kita cek dulu. Oke, sudo start.
cara menggunakan sudo untuk perintah administrator lah ya, kayak sudo user new kayak gitulah. Lagi terminal sudo tinggal mengelola partisi disk menggunakan disk untuk mengubah partisi. Misalnya kata perintahnya nih ya, untuk mengelola disk itu kayak sudo terus nah, karena nggak ada disk gitu ya, flash disk gitu, jadi ya, nggak ada, cuma kata perintahnya ini gitu, saya nggak bisa praktekinnya gitu ya, takut ada flash disk soalnya. Nah, nanti setelah masuk ke flash disk maka dapat menggunakan berbagai perintah seperti M untuk daftar perintah, kayak N untuk memberi partisi baru, D untuk menghapus partisi lain-lain kayak gitu lah. Terus lanjut membuat sistem file dengan MKFS. Ini harus ada kayak flash disk gitu ya. Setelah partisi dibuat tuh kayak maka dapat membuat sistem menggunakan perintah MKFS, misalnya untuk membuat sistem file extempor gitu ya, extempor di partisi kayak gitulah ya. Ini kata perintahnya, nanti saya sumber-sumbernya di masukin lah ke tugas. Nah, kayak gitulah ya. Ini kenapa kayak gini ya, karena nggak ada flash disk gitu untuk uji cobanya gitu. Lanjut ke mount and unknown system file. Mount system file itu digunakan perintah mount untuk memasang sistem file ke direktori tertentu, misalnya untuk memasang partisi dev SDI ke direktori, terus ke slice mt atau slice data gitu lah ya. Kita perintahnya kayak gini, sudo mount get slice mt slice data. Nah, gak ada datanya. Kita cek dulu. Daripada sini dia SDI maksudnya. Kita ganti pindah itu, coba ke skin sudah kosong. Lanjut ke unknown system ya, gunakan perintahnya untuk melepaskan sistem file yang terpasang gitu ya. Sudo unknown mt ya gitu ya, gitu. Ada soalnya nggak ada kode yang mantap gitu. Oke, sekian, terima kasih dari saya tentang tugas administrasi server ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua kawan-kawan. Sedikit kata-kata dari saya, keindahan hidup itu ada pada setiap tawa dan senyum yang kita bagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.